Selamat malam para pendengar sekalian. Selamat bertemu kembali kita di dalam kegiatan pendalaman Alkitab bersama dengan para rekan-rekan dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Kupang Jaya, Surabaya. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan memulai pertemuan pada malam hari ini secara online, live via Instagram ya. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai yang ke-24 ya. Ya, selamat bergabung Ibu Elis. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai yang ke-24. Oke, kita bersiap terlebih dahulu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan bagi kami dalam pertolongan-Mu hari demi hari bagi kami. Pada malam hari ini kami punya kesempatan untuk bersama-sama sekali lagi membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi melalui pendalaman Alkitab online ini dapat menjadi berkat bagi para pendengar sekalian yang dengan setia menunggu dan juga mengikuti pendalaman Alkitab di Instagram Live ini. Tuhan menolong hamba-Mu sehingga kami dapat benar-benar mengerti dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat bergabung juga dengan rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Eko juga ya, Tuhan memberkati. Kita melihat satu bagian firman Tuhan, temanya adalah tentang mengenal kasih begitu ya. Karena ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Saya bacakan kepada rekan-rekan sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah rekan-rekan, secara umum kalau belajar tentang kasih, kita juga sering melihat di dalam surat Paulus ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Tapi kali ini kita akan belajar mengenal kasih dari yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu adalah Rasul Kasih. Kalau kita membaca perikop ini, dibagi menjadi 3 perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu pasal yang kedua, ayat 28 sampai 29, sampai pasal 3 ayat 1 sampai 10, bertema tentang anak-anak Allah. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18, kasih terhadap saudara sebagai tanda orang yang hidup baru. Dan kemudian perikop yang terakhir adalah 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24, yaitu keyakinan di hadapan Allah. Nah, poin kita yang akan kita pelajari adalah tentang sebuah pertanyaan. Keyakinan bagaimana di hadapan Allah? Rekan-rekan pendengar, Rasul Yohanes telah menegaskan bahwa orang percaya tidak berbuat dosa. Tanda yang nampak dari anak-anak Allah adalah kasih yang mereka lakukan. Namun kenyataannya anak-anak Allah masih sering berbuat dosa. Misalnya dengan tidak mengasihi saudara, membenci gitu ya, masih menyimpan dendam gitu ya, dan kemudian tidak mau memaafkan. Jika demikian, apakah kita masih layak disebut anak-anak Allah? Padahal katanya
Anak-anak Allah tidak berbuat dosa dan tidak tinggal di dalam dosa. Nah, jemaat sekalian, rekan-rekan pendengar, jemaat yang pada waktu itu mengalami apa yang dikatakan sebagai tertuduh hatinya, menyebabkan hidup mereka menjadi tidak tenang, karena mereka merasa bahwa mereka bergumul dengan orang-orang yang mereka benci, karena orang-orang tersebut jahat, dan akhirnya membuat mereka diliputi dengan keraguan, karena mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk mengasihi. Lihat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ternyata orang-orang Kristen di masa itu tidak mampu untuk mengasihi. Dan ketidakmampuan untuk bisa saling mengasihi itulah yang membuat jemaat Kristus pada waktu itu menuduh diri mereka sendiri bahwa mereka tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus. Dan keraguan-raguan ini pun dituliskan dalam di dalam ayat yang ke-20. Sebab jika kita dituduh olehnya, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Nah, uraian kali ini menyorot tentang keraguan dan cara mengatasinya yang diberikan Allah melalui Rasul Yohanes. Kalau kita merasa ragu bahwa, kita nggak bisa mengasihi orang lain ya, kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa melupakan dendam kita tidak bisa memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada orang-orang yang jahat kepada kita, atau orang-orang pernah berbuat salah kepada kita, dan kita merasa bahwa kita bukan anak-anak Allah, kita tertuduh karena kita tidak bisa mencontoh, mempraktekkan, dan melakukan apa yang seperti dilakukan Kristus. Nah, karena itu, untuk kita tetap teguh dan yakin dalam iman kita, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari Rasul Yohanes. Yang pertama, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 dan 19 saya sudah bacakan tadi. Saya bacakan ulang ya, demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau perbuatan, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Nah, kasih bagi anak-anak Allah bukan kata benda atau kata sifat, tetapi kasih adalah kata kerja. Hanya dengan menjalankan kasih yang disertai tindakan, disertai perbuatan, maka kita boleh ketenangan, mempunyai ketenangan dan memperoleh ketenangan bahwa kita mendapat jaminan dalam kasih Allah. Ingat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah di surga. Jadi dengan mendasari pada bacaan ini di dalam Matius, mendasari bagaimana sebenarnya tindakan kasih anak-anak Allah haruslah dilaksanakan, bukan diperagakan secara verbal atau ucapan belaka. Jadi yang pertama, bagaimana mengatasi keraguan dalam diri kita tentang kasih Allah, yaitu adalah dengan mengasihi sesama. Kita harus lakukan, kita harus praktekkan, kita harus coba untuk bisa menjalankannya. Kita tahu bahwa dengan kemampuan kita tidak bisa. Tapi percayalah bahwa kita yang sudah di dalam Kristus, kita mendapatkan pengampunan oleh Kristus. Karena Kristus sudah memberi pengampunan pada kita, Kristus sudah memberikan anugerah pengampunan pada kita, maka kita mampu mengampuni orang lain. Kristus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, maka kita mampu mengasihi orang lain. Kita tidak mungkin mampu mengasihi orang lain yang berbuat salah pada kita, atau orang yang kita benci, atau orang yang kita dendam, kalau kita belum memiliki kasih Kristus. Kasih Kristus yang ada di dalam hati kita, kasih Kristus yang ada hidup dalam kita, memampukan kita bertumbuh bukan hanya di dalam anugerah, tapi juga bertumbuh di dalam pengampunan. Dan kita pasti akan mampu karena Kristus yang memampukan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disarankan atau yang dilakukan oleh Rasul Yohanes untuk memberi jawaban kepada para jemaat yang ragu terhadap kehidupan rohani mereka? Ayat yang ke-20, demikian bunyinya.
Yang kedua, mengatasi keraguan dengan kebesaran Allah. Kita mengingat bahwa Allah itu besar, Allah itu luar biasa, dan Dia mampu untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam kemurahannya. Ayat yang ke-20, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Jadi, Allah mengetahui segala sesuatu. Dia lebih besar daripada kelemahan kita. Dia lebih besar daripada keraguan kita. Dia lebih besar daripada kekhawatiran kita. Dia lebih besar daripada segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya kepada Allah. Allah menghendaki para domba-domba gembalaannya mendapatkan padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Bukankah hidup dengan kekhawatiran, ketidakpastian adalah sesuatu yang sangat menyesakkan? Ya. Tetapi Kristus mengatakan bahwa Dia ingin membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Karena itu adalah yang diperoleh oleh domba-domba di dalam gembalaan Allah. Perhatikan ucapan Kristus juga di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka daripadaku. Jadi, perhatikan ucapan Yesus bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan Kristus sebagai gembala memberikan hidupnya bagi para domba-dombanya, sehingga kita yang adalah domba tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak akan ada yang dapat merebut kita dari kasih Allah. Tidak akan ada yang dapat merebut kita daripada tangan Allah, daripada kasih dan anugerah Allah. Tidak ada. Nah, perhatikan juga bahwa tujuan Rasul Yohanes menuliskan surat ini adalah untuk menguatkan, memberikan semangat dan mengarahkan jemaat Tuhan yang ada di masa itu atas iman mereka dan kepercayaan mereka, supaya mereka tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan, supaya mereka tidak dibelokkan oleh pengajaran-pengajaran yang akan menghancurkan iman mereka. Jadi, kemungkinan besar ada pula ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa keselamatan bisa diperoleh dari pengetahuan. Itu adalah pengajaran Gnostik, bahwa pengetahuan akan membuat orang diselamatkan. Juga bahwa keselamatan akan terluput karena kesalahan masa lalu dan dosa orang tua kita. Ada yang juga mengajarkan tersebut. Dan ini juga menyebabkan keraguan atas keyakinan para pengikut Tuhan Yesus. Disinilah Yohanes mau menguatkan, memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan, bahwa kita yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, dengan kita saling mengasihi, maka tidak ada keraguan dalam hati kita bahwa kita milik Allah. Ya, jadi kalau kita milik Allah, maka kita harus mengasihi. Dan sebagai milik Allah, kita harus percaya bahwa tidak ada yang bisa mengambil kita daripada tangan Kristus. Roma 8 ayat yang 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kalau kita dalam Kristus, maka tidak ada yang dapat mengambil kita. Entahkah itu kematian, penderitaan, kesakitan, segala sesuatu, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Yang ketiga, poin yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul Yohanes untuk jemaat Tuhan di masa itu, bagaimana mereka mengatasi keraguan mereka tentang keselamatan, keraguan mereka tentang kasih Allah, yaitu adalah dengan percaya. Keraguan harus dengan percaya. Ayat 21 sampai 24. Saudara-saudaraku kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya, untuk mendekati Allah. Sebab apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, supaya kita percayakan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, rekan-rekan sekalian yang terkasih, di sini diingatkan kembali bahwa kita harus percaya kepada Kristus. Karena barang siapa menuruti perintahnya, dikatakan ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikian juga kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita.
Jadi, keraguan-raguan dapat kita atasi dengan apa? Iman percaya. Kepada siapa? Kepada Allah. Dengan kekuatan, doa, dan hidup menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Salah satunya, mengasihi, mempraktekkan, dan menjalankannya. Yang kedua adalah iman percaya pada Yesus Kristus, anak Allah, yang sudah menjalankan perintah untuk mengasihi manusia, bahkan mengorbankan nyawanya bagi manusia. Yesus sudah menjalankan, maka kita harus belajar untuk percaya kepada Kristus, anak Allah yang hidup. Yang ketiga, iman percaya kepada Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bahkan dikatakan di sini, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan pada kita. Jadi, kita disebut dengan anak-anak Allah dan kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan dikatakan bahwa Roh Allah ada di dalam kita, orang-orang percaya. Nah, rekan-rekan para pendengar sekalian, percaya pada Kristus, akan kasih-Nya, akan Roh Allah yang dikaruniakan pada kita. Mengapa kita harus ragu? Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut? Jadi apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini? Dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19 sampai yang ke-24. Yang pertama, kasih adalah berupa tindakan yang diambil dalam kebenaran. Jadi hanya orang-orang benar yang bisa melakukan kasih. Kebenaran bersumber daripada Kristus dan pengajarannya. Jadi kita yang sudah mengenal kebenaran dalam Kristus, hati kita boleh tenang di hadapan Allah dengan melakukan tindakan kasih dan perbuatan kasih. Yang kedua, Allah lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Itu jelas ya. Allah lebih mengenal orang-orang percaya dibandingkan kita mengenal diri kita sendiri. Oleh itu sepatutnya bahwa kita menyerahkan segala sesuatu kepada penilaian Allah. Karena Allah punya belas kasihan, Allah penuh kasih kepada orang-orang percaya. Betapapun hebat dan kuatnya suara hati menuduh kita, bahwa kita dikatakan tidak layak, tidak mampu, tidak boleh dan sebagainya. Tapi kalau kita menghampiri Allah dengan penuh belas kasihan dan memohon ampun, maka dasar keberanian kita untuk menghampiri Allah adalah apa? Kita tahu bahwa Allah mengenal kita dan Allah yang menilai kita, bukan siapapun. Yang ketiga, ketika kita menghampiri Allah, kita harus menuruti segala perintahnya, melakukan apa yang Dia inginkan dan yang berkenan kepadanya. Itulah bukti bahwa kita hidup di dalam Allah. Dan kita melakukannya karena kita bersyukur Allah sudah memberikan pengampunan terlebih dahulu bagi kita. Nah, yang terakhir jaminan kuat adalah Roh Kudus yang sudah diberikan pada orang percaya. Allah sudah mengaruniakan Roh Kudus. Ini adalah jaminan kuat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin ya rekan-rekan. Jadi jangan ada keraguan lagi bahwa orang-orang percaya dalam Kristus ada di dalam anugerah-Nya. Amin. Semoga hari ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Biarlah kita pulang dengan membawa kasih dan kemurahan daripada Allah, dan kita percaya bahwa di dalam Kristus ada pemeliharaan, di dalam Kristus ada kebaikan dan kemurahan-Nya senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan bagi kami. Kami ucapkan syukur untuk seluruh kebaikan dan kemurahan Engkau bagi kami. Dan biarlah melalui firman hari ini kami diingatkan, kami tidak boleh punya keraguan akan keselamatan kami. Kami tidak boleh punya keraguan, kekhawatiran dan ketakutan akan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami akan belajar percaya, beriman, dan terus menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang lebih mengenal kami, lebih memperdulikan kami, dan memperhatikan kami. Kami adalah orang-orang lemah Tuhan, tapi Tuhan sudah menebus kami dan memberikan kasih karunia. Bahkan juga Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan iman kami hari demi hari. Biarlah kami tetap semangat, kami lebih lagi terus-menerus untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk dapat memuliakan Tuhan, dan juga kami melakukan semua pekerjaan tersebut untuk dapat membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Dan biarlah Tuhan, anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami, pengampunan yang sudah Tuhan berikan pada kami juga dapat melakukannya kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seru dan permohonan kami
Dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam rekan-rekan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi. God bless.